Halo, saya Gaudensius Evandra Wistara. Saya Felicia Adeline Rambuinda. Kami dari SMK Pius 10 Magelang. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Uji coba pemanfaatan limbah ampas tahu sebagai biomasa dalam pembuatan briket bioarang dengan proses pemanggangan. Sebelum kami melanjutkan ke hasil penelitian, kami akan menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian kami. Tahu merupakan salah satu makanan paling populer di Indonesia. Salah satu sentra tahu di Magelang rata-rata menghasilkan 1 ton tahu dan 2 ton ampas tahu tiap harinya. Namun tidak semua pabrik tahu memiliki tempat pengolahan ampas tahu yang memadai. Ampas tahu yang tidak dikelola dengan baik pada akhirnya hanya menjadi pakan ternak. Bahkan sebagian besarnya dibuang di saluran air yang akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Untuk mengurangi pencemaran lingkungan, kami melakukan penelitian untuk menguji limbah ampas tahu untuk dijadikan briket bioarang, serta mengetahui kualitas briket ampas tahu ditinjau dari nilai kadar air, nilai kalor, serta laju pembakaran. Metode yang akan kami gunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen dan wawancara. Pertama, dimulai dari menentukan topik yang akan dibahas, lalu merumuskan masalah, kemudian melakukan survei dan wawancara ke pabrik tahu Pak Legiman dan Pak Dani untuk mengumpulkan data. Setelah kami melakukan survei dan pengumpulan data, kami melakukan uji coba pembuatan briket ampas tahu mulai dari pengeringan, penghalusan, mencetak, hingga mengeringkan briket. Selanjutnya, kami melanjutkan pengumpulan data. Setelah semua data terkumpul, kami melakukan pengelolaan data dan membuat kesimpulan dari data yang kami dapatkan. Setelah ini kami akan menjelaskan proses pembuatan briket ampas tahu. Yang pertama, proses pengeringan ampas tahu dengan proses pemanggangan menggunakan oven dengan suhu 200 derajat Celcius selama 20 jam yang dibagi menjadi 2 hari pemanggangan. Kedua, menghaluskan ampas tahu yang sudah dikeringkan hingga menjadi bubuk, lalu menghaluskan menggunakan saringan halus. Ketiga, menimbang semua bahan campuran untuk membuat briket. Keempat, membuat adonan perekat yang terdiri dari tepung tapioka dan air, lalu mencampurnya dengan bubuk arang ampas tahu dan mencetak dengan cetakan briket. Langkah terakhir, mengeringkan briket yang sudah dicetak menggunakan oven dengan suhu 50 derajat Celcius selama 3 jam dan disusun berjarak. Alasan kami memilih metode pemanggangan menggunakan oven adalah: 1. Alat yang digunakan lebih sederhana dan mudah didapatkan. 2. Proses karbonasi menggunakan oven tidak mencemari udara. 3. Pemanggangan menggunakan oven tidak bergantung pada musim. Berikut ini merupakan rumus matematis yang digunakan untuk menghitung kadar air, nilai kalor, dan laju pembakaran. Dari hasil pengukuran kadar air yang dilakukan dengan perhitungan matematis pada arang ampas tahu sebelum diberi perekat sebesar 0,94% per 920 gram arang ampas tahu dan 0,11% untuk 15 gram briket ampas tahu. Kadar air yang terdapat pada briket ampas tahu nantinya akan berpengaruh terhadap laju pembakaran dan kualitas briket. Dari hasil pengukuran nilai kalor yang dilakukan dengan perhitungan matematis dengan menggunakan timbangan mendapati hasil 429,6 kalor per gram atau 429.660 kalor per kilo ampas tahu. Dari hasil laju pembakaran briket yang dilakukan dengan perhitungan matematis dan proses pendidih air menggunakan briket ampas tahu didapati hasil laju pembakaran briket sebesar 3,41 gram per menit. Kesimpulan yang dapat diambil dari uji coba pembuatan briket ampas tahu, kami berhasil membuat 4,6 kg briket ampas tahu dari 18 kg limbah ampas tahu basah. Briket yang kami buat merupakan briket ramah lingkungan. Karena metode pemanggangan dengan oven, tidak ada proses pengikatan antara nitrogen dengan oksigen pada proses karbonasi yang menjadi polutan, yaitu nitrogen yang bisa menjadi racun untuk mencemari udara. Briket ampas tahu yang kami teliti memenuhi standar karena memiliki kadar air, nilai kalor, dan laju pembakaran yang sesuai dengan standar nasional Indonesia. Setelah kami melakukan uji coba, agar hasilnya lebih maksimal, perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat, khususnya pabrik pengolahan tahu agar dapat ditindaklanjuti oleh pengelola tahu untuk bisa mengurangi pencemaran lingkungan.
Berikut referensi yang kami gunakan dalam penelitian kami. Sekian presentasi hasil penelitian kami. Terima kasih.